Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu sesuatu yang akan terungkap. Oke Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Hermit. Kartu kedua. Di sini ada Seven of Feathers. Kartu ketiga, di sini kita punya Eight of Shells. Kartu keempat, di sini ada Knight of Shells. Kartu kelima, di sini kita punya Three of Shells. Dan kartu yang keenam, di sini ada King of Acorns. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Five of Shells. Oke, Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Sesuatu yang akan terungkap. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Five of Shells. Nah, ini menggambarkan sebuah harapan. Oke, ada hope di sini. Jadi kamu akan temukan harapan kembali. Temukan kesempatan kembali. Temukan peluang-peluang hebat kembali. Setelah kamu berani memperbaiki kesalahan. Berani memaafkan hal-hal yang sudah terjadi. Dan berani mengambil langkah tepat, mengambil sikap yang tepat pada kebenaran-kebenaran yang terungkap baru-baru ini di dalam kehidupanmu. Meskipun kebenaran ini begitu pahit, begitu menyulitkanmu, di mana kamu sempat mengalami kekalahan, kesedihan, kegagalan, bahkan kehilangan hal-hal penting dan berharga di dalam kehidupanmu. Karena adanya kebohongan, penipuan, pengkhianatan, baik pada kegiatanmu ataupun pada hubungan-hubungan yang kamu jalani saat ini, hubungan pertemanan, hubungan kerjasama, hubungan persahabatan, ataupun hubunganmu dengan pasanganmu saat ini. Oke, nah tetapi dengan terungkapnya kebenaran ini, mereka-mereka yang berbohong, yang berkhianat, yang manipulasi, akhirnya malu sendiri. Akhirnya nggak memiliki muka di depan kamu. Tensin sendiri. Dan akhirnya mereka pergi, menghilang. Tetapi ada nilai pentingnya, ada poin pentingnya di sana. Lingkungan pada kegiatanmu saat ini sudah benar-benar jauh dari orang-orang dan mereka-mereka yang toksik. Dan dengan begitu, kamu akan mampu menata ulang kembali pekerjaanmu, bisnismu, usahamu, daganganmu yang mungkin selama ini banyak mengalami kemunduran. Oke, makanya di sini tergambar hope, ada harapan kembali yang muncul. Nah, hubungan persahabatan, hubungan antara kamu dan rekan, hubungan kerjasama juga seperti itu. Mungkin mereka selama ini selalu bercerita buruk tentang dirimu di belakang kamu. Menyebarkan berita-berita bohong yang tidak jelas kebenarannya. Sehingga baru-baru ini kebenaran itu terbongkar. Kebohongan mereka terungkap. Cerita buruk yang mereka layangkan kepada dirimu itu tidak terbukti. Nggak ada kebenarannya. Sehingga mereka malu, tensin, ya, dan akhirnya pergi, menghilang. Dan yang tinggal hanyalah sahabat, rekan, partner yang benar-benar positif,
yang benar-benar bisa saling menghargai, saling memahami, dan saling memberi dampak baik. Sehingga dengan hubungan yang harmonis inilah nantinya akan membantumu, akan mempermudahmu di dalam menata ulang kehidupanmu. Oke? Nah, untuk beberapa dari kamu ya, yang mengalami pengkhianatan pada hubungan asmara, kamu ketahui ya bahwa ada kebenaran yang terungkap, bahwa pasanganmu khianati kamu, bohongin kamu, memilih orang lain, dan memilih jalan lain. Akhirnya kamu relakan, kamu ikhlaskan. Karena kamu sudah mengetahui, ternyata hanya sebatas itu perasaan yang dia miliki untuk kamu. Makanya kamu ikhlaskan dia pergi. Kamu ikhlaskan dia memilih jalan lain. Kenapa? Karena ada keyakinan di dalam dirimu. Bukan tidak mungkin di saat kehidupanmu membaik, di saat kegiatan-kegiatanmu mulai meningkat, dan di saat kehidupan dan orang-orang yang kamu sayangi kehidupannya nyaman, bukan tidak mungkin kamu akan kembali charming, kembali bersinar, dan akan memikat beberapa orang yang ada di sekitarmu. Dan dari beberapa orang itu, kamu akan bisa pilih mana yang terbaik dan mana yang paling tepat untuk hidupmu. Oke, jadi itulah ya beberapa kebenaran yang terungkap ya. Meskipun kebenarannya pahit, sulit ya dan sangat menyakitkan, tetapi itulah kenyataannya. Dan dengan begitu kamu lebih memiliki pandangan, cara berpikir, cara menyikapi yang jauh lebih positif. Sehingga ada keberanian di dalam dirimu untuk memperbaiki dan menata ulang kembali kehidupanmu. Sehingga kesempatan, peluang, ya harapan kembali muncul. Untuk kamu memajukan kembali sendi-sendi di dalam kehidupanmu. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Hermit. Nah, ini adalah kamu lebih mengenali jati dirimu, lebih mengetahui dan mengenali dirimu seutuhnya. Kamu lebih tahu batas kemampuanmu, lebih memahami apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu butuhkan. Serta kamu tahu nih, nggak lagi ngotot, nggak lagi ngoyo ya terhadap sesuatu yang mungkin belum mampu kamu dapatkan karena kemampuanmu segini. Nggak mungkin kamu menginginkan hasil yang jauh lebih baik daripada kemampuanmu. Nah, dengan kamu mengetahui dan mengenali hal tersebut, maka kamu akan lebih nyaman, lebih tenang di dalam menjalani hari-harimu. Nah, makanya di sini ada contemplation, ya. Kamu lebih tahu, lebih mampu berpikir jernih, lebih mampu mengandalkan logika. Ya, jadi hal-hal yang di luar jangkauanmu sedapat mungkin nggak kamu pikirkan, nggak kamu hiraukan. Karena apa? Karena di saat kita tidak mampu mencapainya, kita akan resah sendiri, kita akan kecewa sendiri. Jadi biarlah ya harapan kita sesuaikan dengan apa yang kita mampu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Seven of Feathers. Nah, ini adalah pengendalian diri yang baik. Oke, jadi di saat kamu dulu dihancurkan, dikecewakan oleh kebohongan, oleh keadaan-keadaan yang buruk, tetapi kamu mampu mempersiapkan dirimu kembali, preparation kembali, ya. Kamu mampu lagi memikirkan langkah-langkah tepat, ya, mencari ide dan gagasan yang jauh lebih baik, ya. Apa yang hilang, apa yang pergi dari dalam hidupmu tentunya akan bisa kita dapatkan kembali jika kita berusaha, jika kita memiliki keyakinan. Nah, dengan pengendalian diri yang baik inilah sehingga kamu mulai menemukan beberapa progres, beberapa kemajuan dan peningkatan terjadi pada kegiatan-kegiatanmu. Ditambah kamu sudah berada di lingkungan yang tepat, orang-orang yang positif, teman dan sahabat yang saling support. Jadi mereka-mereka yang pengkhianat, yang berbohong sudah jauh dari dalam kehidupanmu. Karena mereka malu sendiri, nggak punya muka di depan kamu. Nah, jadi kamu akan mampu mempersiapkan
kehidupanmu secara matang, secara lebih baik lagi, dan menjadikan versi dirimu versi terbaikmu, maka kamu akan mampu melangkah dan meraih masa depan dengan lebih baik lagi. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Eight of Sales. Nah, jadi ini adalah optimisme, ya. Optimis untuk meninggalkan yang sudah lalu biarlah berlalu, dan optimis di dalam merangkai dan meraih apa-apa yang ingin kamu dapatkan. Nah, jadi harapan, pertanyaan, impianmu, ya, ada question yang selama ini ada di benakmu, tentunya akan satu persatu mampu kamu wujudkan, mampu kamu usahakan, mampu kamu cari jalan keluarnya agar bisa tercapai. Tetapi dengan tidak memaksakan diri, dengan menyesuaikan pada kemampuan, pada potensi yang kita miliki. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini ada Knight of Sales. Nah, jadi inilah waktunya kamu akan segera bersinar kembali. Auramu akan muncul kembali. Kamu akan begitu charming. Ya, karena dengan passion, kesabaran, ya, keuletan, keteguhan hati, bahkan kamu bisa menjadi seseorang yang selalu memberi dampak baik pada lingkungan, sehingga inilah yang membuat pesonamu semakin muncul. Jadi inilah mungkin salah satu, ya, yang akan nantinya menghadirkan seseorang yang jauh lebih baik daripada dia yang telah meninggalkan kamu. Ya, makanya kamu akan segera bersinar kembali, akan charming lagi di mata beberapa lawan jenis yang ada di sekitarmu, karena dengan sikap, dengan pemikiran yang begitu positif saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Three of Sales. Nah, jadi akan kamu rasakan kembali kebahagiaan, rasa senang, rasa happy, rasa nyaman, karena keadaan dan situasi di dalam kehidupanmu saat ini telah menjadi lebih baik, telah menjadi lebih nyaman, dan kamu menjadi lebih tenang di dalam berimajinasi, di dalam berkarya, di dalam berjuang, di dalam melakukan hal-hal yang terbaik untuk mencapai tujuanmu, untuk meraih mimpi-mimpimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya King of Acorns. Nah, jadi ini adalah kebijaksanaan. Kamu akan siap menghadapi masalah apapun yang akan muncul. Kamu akan lebih kuat, lebih tegar di dalam menjalani hari-harimu. Kenapa? Karena kamu sudah melewati badai besar, melewati ombak yang bergulung begitu dahsyat di dalam kehidupanmu. Masak hanya karena gerimis kecil, hanya karena arus riak-riak air yang kecil kamu terganggu? Kan nggak mungkin. Nah, makanya di sini juga menggambarkan optimisme. Ya, selain optimisme, kamu juga lebih memiliki inovasi-inovasi terbaik untuk membawa banyak kemajuan pada kehidupanmu. Untuk membawa banyak kemajuan pada kegiatan-kegiatanmu. Dan inovasi-inovasi yang baik ini akan selalu kamu share, kamu bagikan pada lingkungan-lingkungan kegiatanmu. Dan dengan begitu, mereka akan melihatmu dan memandangmu sebagai sesosok yang berkualitas. Sebagai sesosok yang memiliki kepribadian yang sangat oke. Sehingga inilah yang akan membuatmu nyaman, membuatmu merasa bahagia di dalam menjalani hari-harimu kembali. Oke ya? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aries sahabatku. Dan semoga temanku Aries benar-benar akan menjadi versi terbaikmu, akan menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Setelah mengungkap kebenaran-kebenaran, mengungkap kebohongan, pengkhianatan, meskipun sakit, meskipun sulit, ya, yang kamu rasakan. Tetapi hal itulah yang akhirnya menjadikan kamu lebih berkualitas, derajatmu lebih terangkat, dan kamu lebih mampu merangkai, menyusun, dan menata setiap hal-hal baik demi tercapainya kembali kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan untuk hidupmu lagi. Oke, semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.